Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an, yaitu surah Al-Muzammil. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang gemar untuk salat malam, karena dalam surah Muzammil ini nanti Allah Subhanahu wa taala menerangkan, memerintahkan untuk salat malam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal salih kita. Tayyib, nasta'inu billah, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas surah Al-Muzammil. Silahkan yang ada Al-Quran di depannya boleh dibuka, kita bareng-bareng belajar. Surah Al-Muzammil ini kalau di dalam Al-Quran kita lihat adalah surah yang ke-29. Dan surah Al-Muzammil ini terdiri dari 20 ayat, ya. Masya Allah, tapi maknanya sangat dalam. Kalau seseorang bisa mengamalkan apa yang ada di dalam surah Al-Muzammil, maka menjadi orang-orang yang sangat-sangat beruntung. Dan surah Al-Muzammil ini para ulama berbeda pendapat apakah ia termasuk surah Makkiyah atau surah Madaniyah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini adalah surah Makkiyah karena berbicara tentang hari kiamat. Dan sebagian ulama mengatakan ini adalah surah Madaniyah. Tapi jumhurul ulama berpendapat bahwasanya surah Al-Muzammil ini adalah termasuk dari surah Makkiyah, yakni surah yang diturunkan sebelum Nabi kita Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut. Para ulama tafsir menafsirkan ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, ini dalam dua tafsiran. Di antaranya mereka menafsirkan dalam penafsiran majazi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kala itu diselimuti dengan syariat, dengan Al-Qur'an atau dengan kenabian untuk bangun. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala dalam penafsiran secara hakiki, maksudnya memanggil Nabi kita Muhammad SAW yang sedang berselimut, ya. Karena kita tahu orang-orang Arab, ya, itu sangat suka mereka kalau tidur berselimut. Bahkan Rasulullah SAW, teman-teman, banyak hadis-hadis yang sahih menyebutkan bahwasanya di antara tidurnya Rasulullah SAW itu dalam keadaan berselimut, ya. Maka kita sebagai orang yang beriman, sebenarnya tidur dalam keadaan berselimut itu adalah fitrah, ya, fitrahnya kita manusia. Di antara manfaatnya ketika kita tidur dalam keadaan berselimut, maka aurat kita tidak mudah tersingkap, ya, dalam kondisi kita tidur misalnya. Dan ini subhanallah menjadi sebuah perintah, ya, dari Allah dan Rasulnya ketika seseorang bisa tidur dalam keadaan berselimut. Kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rasulullah SAW dengan kondisi sedang berselimut dan mengatakan wahai orang yang berselimut bangunlah, ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala maha lembut memanggil Rasulullah SAW dengan kondisi yang telah Rasulullah SAW alami dalam bentuk mulaqafah. Dan ini juga pernah Rasulullah SAW pakai ketika beliau memanggil Ali bin Abi Thalib, ya, dengan sebutan Abu Turab. Jadi dulu pada zaman dahulu kala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya, pernah ada sesuatu dengan istri beliau Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah SAW sampai ke rumahnya Fatimah, maka Rasulullah SAW mencari mana ibnu ammik, mana anak pamanmu, mana suamimu, karena Ali adalah anak pamannya Rasulullah SAW, anak pamannya Fatimah, ya, sepupuan sama Fatimah. Maka kata Fatimah, tadi sempat terjadi sesuatu dan Ali memarahiku, kemudian pergi keluar, ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh sahabatnya, carilah Ali,
ditemukannya Ali radhiyallahu anhu sedang berada di masjid dalam keadaan tidur dan selimut dan selendang yang dipakai oleh Ali sampai terkena debu, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qum Aba Turab." Bangunlah wahai Abu Turab. Turab itu artinya debu. Ya, qum Aba Turab. Ini menunjukkan Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat lembut, ya. Dengan mengatakan kepada Ali, bukan qum ya Ali, bukan bangunlah wahai Ali, tapi memanggil dengan kondisi yang dialami oleh Ali radhiyallahu anhu. Saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhal muzammil, sebagian ulama mengatakan bahwasanya ayat ini ditunjukkan bukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ayat ini juga adalah panggilan bagi orang-orang secara umum, ya, untuk bangun salat malam. Karena zahir ayat ini tidak mengkhususkan penyebutan kepada Nabi, melainkan kepada manusia secara umum. Subhanallah. Allah melanjutkan di ayat yang selanjutnya, qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu qalila. Bangunlah untuk salat pada malam hari, kecuali sebagian kecil atau separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Subhanallah teman-teman. Salat malam adalah salat yang lebih baik setelah salat rawatib, ya. Salat malam hukumnya mayoritas para ulama mengatakan salat malam itu adalah sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Baik itu dari Al-Quran, baik itu dari As-Sunnah, baik itu dari ijma' kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita diantaranya di dalam surah Al-Muzammil ini untuk bangun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bangun di malam hari agar kita bisa mentadabburi Al-Quranul Karim. Dan Rasulullah SAW juga pernah menyebutkan banyak di beberapa hadis, ya. Kata Rasulullah SAW, ahabbus salah ilallahi salat Dawud alaihi salam. Salat yang lebih baik, salat yang paling dicintai di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya Nabi Dawud alaihissalam. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thulusah wa yanamu sudusah wa yasumu yawman wa yuftiru yawman. Jadi salatnya Nabi Dawud adalah salat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Dawud itu beliau malam harinya beliau gunakan untuk tidur hingga pertengahan malam. Berarti tidurnya di awal waktu. Lalu kemudian Nabi Dawud di pertengahan malam sholat, ya, pada sepertiganya. Kemudian Nabi Dawud tidur kembali pada 1/6 akhir malamnya, ya, sehingga ini menjadikan Nabi Dawud sholatnya beliau adalah sholat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan saum. Ya, saumnya adalah saum yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saumnya Nabi Dawud sehari berpuasa, sehari tidak. Subhanallah. Bahkan para ulama mengatakan ketika Allah menyebutkan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila, ini sebagai surah dengan sebutan zadud da'iyah atau bekal bagi seorang da'i. Bekal bagi kita semuanya, karena kita semuanya pada hakikatnya adalah seorang da'i yang akan menyeru kebenaran. Sampai hari kiamat kelak Allah akan memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka sebelum beramar ma'ruf nahi mungkar, sebelum menjadi orang-orang yang menyeru kebenaran, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam, ya. Karena subhanallah, orang yang berdakwah, ya, pasti akan menghadapi berbagai macam cobaan dan gangguan di siang hari. Maka untuk menguatkan iman, untuk iman kita, untuk memulihkan iman kita,
Di antaranya adalah bangun di malam hari, salat malam, membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. Harapannya agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita di siang hari dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan para ulama ketika menyebutkan nisfahu aw inqus minhu qalila, mereka menyebutkan bahwasanya yang menjadi patokan seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, ya, atau qiyamul lail. Kalau qiyamul lail itu belum tentu semuanya digunakan untuk salat, ya, qiyam bangun. Maka patokannya bukan jumlah rakaatnya, tetapi waktu yang ia sediakan di malam hari. Jumlah rakaat bisa ditempuh dengan beberapa metode. Bisa dia mempersedikit rakaat salat dan memperpanjang berdiri sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW mencontohkan. Jadi satu rakaat itu panjang sekali, ya. Baca 1 juz, 2 juz, 3 juz baru ruku'. Atau bisa dengan memperpendek berdiri dan memperbanyak rakaatnya. Jadi ada dua metode teman-teman bisa lakukan untuk salat malam. Bisa dengan memperpanjang berdirinya atau mempersedikit rakaatnya. Yang kedua dengan mempersedikit berdirinya dan memperbanyak rakaatnya. Subhanallah. Orang-orang yang bangun malam adalah orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan taufik. Pertanyaan untuk diri kita masing-masing. Kalau sampai detik ini Allah belum bangunkan kita untuk salat malam, maka pastinya ada dosa-dosa yang belum kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Ibnul Qayyim pernah mengatakan, di antara penyebab Allah mengharamkan seseorang untuk tidak bangun malam karena dosa-dosa yang ia lakukan di siang hari. Subhanallah. Maka dari itu perlu kita menangisi diri kita sendiri. Apa yang menyebabkan kita untuk tidak bangun malam padahal alarm sudah kita setel. Alarm berbunyi kita bangun hanya mematikan alarm, ya. Di malam hari kita bangun malam, terbangun, kemudian ke kamar mandi, setelah itu tidur lagi sehingga tidak melaksanakan salat tahajud, ya. Dan itu semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membangunkan kita untuk salat malam, ya. Mengisi malam-malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan salat, baik dengan mempelajari ilmu, baik dengan membaca Al-Qur'an serta mentadabburi Al-Qur'anul Karim. Tapi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya, auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bangun malam, maka amal solih yang bisa kita lakukan di antaranya adalah membaca Al-Quran dengan tartil. Arti dari kata tartil, ya, adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka membacanya dengan perlahan-lahan. Membacanya dengan tadabbur, dengan mentadabburi setiap ayat yang kita baca. Subhanallah, Al-Quran itu punya hak dan kita memiliki kewajiban terhadap Al-Quran. Di antara haknya Al-Quran yang harus kita tunaikan, teman-teman, adalah bukan hanya dibaca, bukan hanya dihafal, melainkan kita harus bisa mentadabburinya dan mengamalkannya. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk bisa mengamalkan apa yang kita baca, agar kita bisa mentadabburi apa yang kita baca. Subhanallah. Jadi Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, subhanallah, tidak akan menyalahi janjinya. Ketika orang-orang Quraisy yang mereka terus-menerus menyakiti Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab orang-orang Quraisy kelak nanti di akhirat yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menangguhkan adab di dunia, tapi Allah tidak luput untuk mengazab mereka di akhirat nanti. Wa ta'aman da ghussati wa 'adzaban alima. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka kelak, ya, akan
Allah sediakan makanan yang menyumbat di kerongkongan mereka. Ya, dengan kita tahu bahwasanya makanan penduduk neraka adalah pohon zakum. Ya, di mana pohon zakum ini adalah pohon yang sangat banyak durinya dan sangat-sangat perih kalau dimakan sampai ke kerongkongan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari api neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katsiban mahila. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi dan gunung-gunung berguncang keras dan menjadilah gunung-gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan. Subhanallah. Ini adalah sebuah pemandangan di mana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan gunung-gunung dan bumi Allah jadikan hancur sehancur-hancurnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi dan gunung ya seperti onggokan pasir, dan ini terjadi pada hari kiamat. Kemudian Allah menyebutkan inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepadamu, wahai orang-orang Quraisy, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu menjadi saksi terhadapmu. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kita pun pernah mengutus ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam kepada Fir'aun. Dan Fir'aun mendurhakai rasulnya, fa'asa Fir'aunur rasul, fa'akhadnahu akhdaw wabila. Maka Fir'aun telah diutus kepadanya Nabi Musa alaihissalam ya, dan Nabi Harun, tapi Fir'aun tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang berat. Ya, subhanallah, kita tahu Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengadab Fir'aun di akhirat nanti. Taib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-17, "Fa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba." Lalu bagaimana kita akan dapat menjaga diri kita? Lalu bagaimana kamu akan dapat menjaga dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Subhanallah. Pada hari kiamat nanti, teman-teman, anak-anak yang aslinya anak-anak itu tidak beruban, maka kelak pada hari kiamat, karena saking takutnya, Allah jadikan anak-anak kondisinya beruban. Ya. Di ayat lain Allah menjelaskan kondisi pada hari kiamat saking ngerinya, orang-orang hamil, wanita-wanita hamil yang belum waktunya HPL, belum waktunya keluar, bayinya brojol. Ya. Karena saking takutnya, saking ngerinya hari kiamat. Allah menyebutkan as-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Dan ketika itu langit terbelah. Ya, pada hari kiamat langit akan Allah belah. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan melaksanakan janjinya. Inna hadihi tazkirah. Dan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Dan barang siapa yang menghendaki peringatan ya, yang Allah Subhanahu wa taala telah tunjukkan, maka ia akan mengambil jalan yang Allah telah ridhoi. Maka dia akan mengambil jalan yang lurus ya. Dan ini adalah jalan yang harus kita tempuh di dalam kehidupan kita. Subhanallah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat yang terakhir Allah menyebutkan inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfah wa sulusah wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wahai Muhammad, aku tahu ketika engkau bangun ya, untuk bangun di salat malam kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Demikian pula orang-orang yang ikut bersamamu. Subhanallah. Kita memohon kepada Allah, teman-teman, untuk bisa bangun malam sesuai dengan kemampuan kita. Kita memohon kepada Allah agar dibangunkan untuk salat malam ya. Baik itu di waktu tengah malam ataupun di 1/3 malam ya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Dan Allah yang menetapkan ukuran malam dan siang. Subhanallah. Dan kita tahu ya, yang namanya bangun malam itu adalah kebiasaannya orang-orang saleh. Rasulullah SAW pernah menyebutkan
alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum. Hendaklah kalian melakukan salat malam karena itu adalah kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum, dan ia bisa mendekatkan sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa mukaffaratun lisayyi'at, dan menghapus keburukan-keburukan. Wa manhatun lil ism, dan dengan salat malam kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terjatuh ke dalam dosa. Subhanallah, ini adalah peringatan untuk kita semuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Maka Allah memberikan keringanan kepadamu. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah sesuatu yang mudah bagimu, bacalah Al-Qur'an. Alima an sayakunu minkum mardha. Subhanallah. Allah zat yang maha mengetahui, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kita untuk membaca Al-Qur'an sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tahu bahwasanya kelak ada orang-orang yang sakit, yang mana ia berat untuk membaca Al-Quran di malam hari. Subhanallah, maka selayaknya ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, teman-teman, kita menggunakan waktu sehat itu untuk memperbanyak bangun malam. Ya, subhanallah. Kemudian Allah menyebutkan wa akharuna yadribuna fil ard, dan ada orang-orang di malam hari ia berjalan di muka bumi Allah mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala, yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada orang yang dia gunakan hidupnya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqra'u ma tayassara min. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah apa yang mudah bagi kamu dari Al-Qur'an. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya bacaan Al-Qur'an yang terbaik adalah bacaan yang kita pakai untuk salat. Subhanallah. Dan ini adalah PR untuk kita semuanya. Apabila bangun di malam hari, maka siapkan bacaan Al-Quran kita, ya, Masya Allah. Kemudian wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita kaum muslimin, untuk kita kaum muslimah. Hendaklah kita melaksanakan salat, mengerjakan zakat, melakukan atau membayar zakat, dan kita berikan pinjaman kepada Allah, maksudnya dengan sedekah, dengan berinfak. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah. Dan orang-orang yang dia berbuat baik, berbuat amal saleh di dunia, maka Allah pasti akan membalasnya, subhanallah, dengan balasan yang baik dan balasan yang besar. Wa a'dhama ajra wastaghfirullah. Dan kita diminta untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diminta untuk banyak beristighfar. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengampuni dosa hamba-hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai tafsir surah Al-Muzammil. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa bangun di malam hari. Bagi yang masih berat bangun di malam hari, benar-benar minta kepada Allah, serengek-rengeknya bagaikan anak kecil minta sesuatu kepada ibunya, karena itu adalah mutlak, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi teman-teman yang sudah istiqomah untuk bangun malam, janganlah kita menyombongkan dengan amal soleh kita karena sering bangun malam, karena kita tidak akan pernah tahu amalan mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya keistiqomahan dan menerima semua amal soleh kita. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.